Video series kali ini yang dihindari saat 7 hari menjadi quality control. Pastikan simak terus ya. Jadi video ini jelas sebagai kelanjutan video yang sebelumnya ya, yaitu yang harus dilakukan dan yang sekarang yang perlu kita hindari di hari-hari pertama, paling tidak seminggu pertama atau seterusnya ya, karena ini bisa menjadi penyebab kita tidak profesional dalam bekerja nantinya atau tidak maksimal. Yang perlu dihindari saat 7 hari pertama kerja atau seminggu pertama kali kerja menjadi quality control. Yang pertama yaitu sok tahu. Kita bekerja itu baru, sebagai pekerja baru, meskipun semisalkan kita punya pengalaman banyak ya di sebelumnya di tempat lain, tapi bisa jadi berbeda situasinya di tempat yang baru. Jadi sok tahu ini akan membuat kita tidak berkembang, tidak bisa berpikir kreatif nantinya atau kritis. Imbas dari sok tahu ini bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah. Kalau keputusan yang diambil salah, ini bisa menjadi hal yang fatal karena merugikan banyak pihak, yaitu perusahaan itu sendiri, internal QC maupun produksinya. Kemudian yang kedua, tidak mencatat hal-hal penting, misalkan hasil analisa tidak dicatat, tidak mengisi lembar kerja, kemudian tidak mempelajari prosedur, entah itu prosedur dari proses produksi ataupun analisa. Apalagi sebagai QC harus mengerti suatu proses analisa dari suatu parameter ya. Kemudian yang ketiga, semisalkan oke lah, kita mencatat hasil analisa, kita tahu hasil analisanya seperti apa, apakah itu good, oke, atau NG, not good. Nah, dari hasil ini misalkan not good, tapi kita tidak mengkomunikasikannya kepada tim yang lain, kepada tim kita, internal kita. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita hindari, karena kita perlu komunikasi dan kolaborasi, baik dengan internal quality control maupun eksternalnya. Yang pasti kita perlu diskusi untuk memecahkan suatu masalah bila terjadi hal yang di luar spesifikasi dari standar. Kemudian yang keempat ya, menunda pekerjaan. Hal ini juga sangat fatal karena suatu proses produksi ini berjalan terus dan membutuhkan hasil analisa yang real time. Apabila kita menunda pekerjaan, maka hasilnya pun bisa jadi akan berbeda nantinya. Nah, kalau kita keterusan untuk menunda pekerjaan, bagaimana kita melaporkan? Bagaimana kita melaporkan hasil analisanya? Apakah kita harus mengarang? Ini sudah tidak jujur. Jelas ini salah. Nanti akan berujung ke hasil keputusan juga akan salah. Yang pasti ketidakjujuran ini menandakan kita bekerja itu tidak bertanggung jawab. Padahal kita sebagai QC, entah itu QC, produksi atau yang lain ya, itu dituntut yang pasti bertanggung jawab. Kemudian yang perlu dihindari yang lain, yaitu jangan sampai tidak subscribe. Oke, yang sudah subscribe ya, sekarang saya kenalkan produk kami yaitu kopi tubruk Arashi. Ini dibuat kita sendiri, oleh kita sendiri ya, dari jenis Robusta. Jadi teman-teman yang hobi ngopi atau mungkin dulu waktu kuliah di tempat kuliah sering ngopi kopi hitam, coba kopi ini. Mungkin bisa jadi cocok dengan lidah teman-teman. Sambil kita diskusi tentang seputar dunia kerja ya. Untuk link deskripsi pemesanannya maksudnya di link deskripsi. Saya cantumkan di link deskripsi. Bisa COD, bisa gratis ongkir. Kemudian yang terakhir, saya rasa ini berlaku di semua tempat ya, yaitu aturan harus dipatuhi. Maka hindari untuk melanggarnya, karena di setiap tempat pasti punya aturan. Bagaimana memasuki area produksi, bagaimana memakai APD, alat pelindung diri, untuk mengindahkan, untuk mematuhi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang tak kalah penting yaitu beretika yang baik. Bagaimana kita bersopan santun, kita mempunyai adab, meskipun kita pintar ya, tapi kalau kita tidak mempunyai sopan santun, kita tidak mempunyai adab, ya sama aja, kita tidak dihargai di manapun. Barangkali ada teman-teman yang bisa disaringkan atau ditanyakan, bisa isi di kolom komentar ya, atau tanya juga tentang seputar kopi kita ini, kita bantu untuk jawab nantinya.
Oke, see you next time. Wassalamualaikum.